Ranum Martinho. Halo semuanya. Jumpa lagi ya dengan kita di sini ya. Yes, kita malam ini jadi hari ini jadi murid ini. Iya, kita kostumnya murid-murid. Kita mau ngapain sih ya di podcast Mau sekolah ini? Mau sekolah. Kelas malam ini kita. Iya, kelas malam. Ya gambarkan saya pakai apa saya nggak tahu. Murid tatoan ya, rambutnya coklat. Anak mana sih kamu? Anak magang. Gak berani nyebut ya tadi ya. Gak berani nyebut ya. Takutnya titit gitu. Oke teman-teman, semoga dalam keadaan sehat. Masih bareng Elsa juga Andika yang akan memberikan obrolan fresh ya hari ini ya. Yes, betul. Fresh sekali karena narasumber kita malam hari ini juga luar biasa ya. Betul. Kalau kemarin kita segmen pertama itu episode pertama itu bintang tamunya 1, episode kedua bintang tamunya 2, episode ketiga bintang tamunya 3. Makin banyak nanti bintang tamunya juga kan lebih bertambah-tambah terus. Betul ya. Nanti lama-lama seluruh katedral jadi bintang tamu. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kalau kita udah pakai seragam ini, berarti kita mau ngomongin tentang Cekulah dunia pendidikan. Yes, dunia pendidikan ya. Betul banget. Kita mau menghadirkan guru-guru muda yang dimiliki oleh gereja katedral. Iya. Siapakah mereka? Langsung aja kita sambut. Ini dia. Halo, selamat malam. Halo. Mbak Monik ya. Yes. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Luar biasa. Biasa sekolah. Ini yang menjawab cuma satu nih. Oh gitu ya. Sekolah minggu ya jadinya ya. Oke, sebelumnya mungkin kalau saya kan udah kenal ya, Yes, udah kenal kita ya. udah kenal. Siapa-siapa yang ada di sini boleh perkenalan singkat dulu, nama, terus sebagai guru apa di mana? Oke. Di mananya juga harus ya? Harus dong. Oke. Kenalkan saya Adi. Saya sebagai guru BK untuk di tingkat SMP. Saya mengajar di salah satu sekolah swasta nasional di Semarang. Ini sebut nama juga? Iya, boleh. Iya, boleh. Promosi sekolah. Gitu. Oke. Tahun ajaran baru ini. Ajaran baru ya. Sayangnya PPDB sudah ditutup sih. PPDB Ya. Ya, saya mengajar di SMP Mondial. 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 Daerah ini ya, Candi Golf. Ya? Betul, Candi Golf. Sebagai guru BK. Oke. Kerennya school counselor. Oh, school counselor. Masa kan ini biasa? Beda ya. Oke. Selanjutnya? Oke, halo semuanya. Halo. Oke, perkenalkan nama aku Karin. Aku sebagai guru bahasa Inggris di TK Albertus Sugio Pranoto dan SD Ignatius Slamet Riyadi. Oh, 2 sekolah sekaligus ya? Iya, TK dan SD. Kebetulan itu satu kawasan dan satu yayasan juga. Oke. Kalau di wilayah katedral itu wilayah Maria Fatima itu ya? Betul. Slamet Riyadi. Yang itu ya, yang jadi satu lokasi sama kapel juga itu ya? Iya, betul banget. Kapel Maria Fatima. Oke, Miss Karin. Selanjutnya ada siapa ini? Perkenalkan, nama saya Monika. Saya jadi KB TK Albertus Sugio Pranoto. Saya di wilayah Maria Fatima. Oke. Oh. Sama ya berarti Sama, satu ya. sekolahan ya. Keren ya. Keren ya. Cuma yang jadi pertanyaan saya nih ya, kenapa jadi guru? Yes. Karena ada profesi lain yang mungkin lebih Kadang kan- menjanjikan gitu loh. Kadang kan orang mikir dari TK, SD, SMP, SMA, belum kuliah di sekolahan terus. Kenapa di dunia pekerjaan memilih untuk kembali lagi ke sekolah? Ini baru opening pertanyaan udah berat ya. Harus dong. Iya dong. Langsung pada visi misi ya. Apakah pernah punya cita-cita atau gimana? Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Terserah. Yang senior dulu. Waduh. Oh, ada senioritas juga ya ternyata di sini ya. Sesenior apa lah ya? Ya, kenapa saya memilih jadi guru itu mungkin panggilan ya. Kayak kalau ada imam, biarawati, guru itu menurut saya adalah panggilan, profesi panggilan. Jadi pada dasarnya saya suka dunia psikologi, suka dunia kemanusiaan begitu, terutama untuk perkembangan anak dan remaja. Saya sebenarnya dulu bukan hanya sebagai guru, saya pernah jadi asisten psikolog, pernah jadi terapis sekaligus guru TK. Kemudian sekarang saya pindah profesinya ke guru SMP begitu. Jadi kalau kenapa ya itu hanya panggilan hati saja.
Begitu. Calling ya. Calling. Menjalani profesi bukan hanya soal cita-cita tapi juga Betul, panggilan. Kalau Miss Karin mungkin Jujur agak insecure ya dengan jawabannya barusan ya. Berat ya, berat ya. Iya, kayak, aduh. Oke, jujur aja kalau aku sebenarnya jadi guru itu karena kecemplung ini sebenarnya. Iya, karena awalnya setelah lagi sibuk skripsian waktu itu, terus ditawarin nih sama ibu, kebetulan kan lagi transisi kurikulum waktu itu, dari yang awalnya bahasa Inggris itu cuma sebagai ekskul jadi ke mapel wajib lagi. Jadi sekolah lagi bingung nih cari guru bahasa Inggris, terus ditawarin lah, mau nggak coba ngajar gitu. Awalnya kayak nggak mau gitu, tapi terus ya daripada banyak waktu luang dan nggak ngapa-ngapain, yaudah coba-coba aja. Keterusan dari yang awalnya mau coba setahun, jadi sampai sekarang terhitung sudah 5 tahun kurang lebih. udah 5 tahun ya. Iya. Keren. Dan selalu handle di TK dan SD itu juga. Awalnya di SD aja sih. Baru 1 tahun belakangan ini di TK. Tambah TK ya. Oke. Tapi Miss Karin, aku penasaran deh. Berarti kan awalnya cita-citanya bukan menjadi guru. Jujur bukan. Nah, ketika pertama kali mengajar dan mengiyakan menerima tawaran untuk mengajar itu, apakah ada perasaan kayak terpaksa sebelumnya? Kalau terpaksa sih enggak ya, cuma lebih ke shock aja, kaget aja sama suasananya waktu itu. Karena ternyata gini ya ngadepin anak-anak ini. Ternyata meskipun kita paham materinya secara personal, tapi ketika itu harus ngajarin orang lain, apalagi anak-anak tuh ternyata beda gitu loh. Ini keren ya, bertahan 5 tahun loh beliau. Beliau. Jadi posisi senior bergeser ya. Oke, selanjutnya. selanjutnya nih Mbak Miss Monik. Oke. Miss Indra deh. Pertanyaannya Pertanyaannya masih sama. Masih sama, ini masih sama ini. jujur aja atau jujur banget? Jujur banget. Jujur banget. Ini ngirit biaya ya, ngirit ongkos bener tuh. Ya, kalau mau jujur itu dari pengalaman waktu kuliah, itu saya pernah membantu ya, waktu itu ada acara bantu anak-anak terlantar itu untuk belajar. Nah, di situ tuh saya menjadi anak terlantar sekitar umur berapa ya, mungkin 7 tahun itu sudah pada nyimeng, pada Asik ya. pada ngelem terus kayak buat belajar tuh mereka kayak ya. Udah nggak bisa ini lagi kan, connect kan kalau Udah nggak mereka bisa fokus udah gitu ya, nyala. paham. Jadi dari situ tuh seperti apa coba-coba ya, udah coba-coba terus ke TK sudah dipanggil ya. Tantangannya sekarang untuk anak-anak TK dia susah juga untuk anak TK. Gitu. Itu tadi yang kasus nyimeng kayak gitu mulai usia TK atau Itu dia tuh kayaknya sekitar umur 7 tahunan. Wih. Itu udah pada kayaknya ya ini boleh sebut merek. Oh enggak, jangan di sekitar. Sensor. Gitu ya. Jangan dong, jangan. kepoan soalnya. Pokoknya di jalan besar gitu tuh kan pasti diajakin anak. Oh iya. Itu sudah ada pada yang nyimeng ya. Oh. Itu miris banget tuh. Berarti kemungkinan besar anak-anak umur 7 tahun yang sudah mengenal nyimeng itu berasal dari keluarga yang memang pendidikannya kurang seperti itu ya. Kemungkinan seperti itu ya. Sama lingkungannya juga kan di jalanan besar. Kemungkinan diajakin sama orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, jadi kayak gitu. Wah. Ini berarti emang profesi guru benar-benar Iya, sini. betul. Berat ya ternyata Berat ya. ya. Tapi boleh tahu nggak? Maksudnya kan kalian juga masih muda gitu loh, ngadepin dengan situasi sekarang. Kita tahu lah, zaman kita dulu mungkin masih kaum milenial nggak sih? Iya kan masih kaum milenial. Kalau dulu kan pengalaman saya juga dulu waktu kecil pengajarannya juga beda dengan sekarang. Dulu kita mungkin masih bisa merasakan itu merata cara mengajarnya satu dengan yang lain. Tapi kalau sekarang kan rasanya apalagi semenjak setelah COVID itu tuh terasa banget bedanya perubahan pola hidup anak, mental anak, terus karena pengaruh teknologi juga.
Nah, kalian kan masih muda juga nih, masih menghadapi yang labil juga ya, usia-usia labil, masih di usia muda lah, under 30 kan ya masihan. Mohon maaf saya sudah 30 tahun ini. Iya, tapi kan waktu menekuni dulu kan masih under 30. Iya, iya, iya. Nah, itu maksudnya gimana kalian mengolah emosi kalian, apalagi dengan tantangan seperti Miss Monique itu tadi? Bagaimana cara kalian untuk mengelola, aku ya punya emosi kayak gini, ngadepin anak kayak gini, apalagi ditambah sekarang, mohon maaf ya, orang tua juga yang Yes. lebih serem kayaknya. Betul. Itu gimana kalian? Monggo siapa yang mau semakin berjalan pertanyaan semakin rumit ya, ini 2 SKS. Iya, harus dong. Oke, mungkin dari saya ya. Tantangan di setiap tempat pasti ada ya menurut saya untuk bekerja. Aku bilang nggak mungkin cuma buat jadi guru aja berat. Pasti pegawai bank juga berat, PNS berat, manapun pasti berat begitu ya. Tapi kalau tadi dibilang masih muda, tentu ya itu menjadi stres tersendiri. Bahkan ada momen ketika beberapa kali ya dari asisten psikolog begitu pindah ke terapis sekolah TK kemudian di SMP, ada pasti momen-momen drop, pilek terus gitu ya, flu Stres ya mungkin. stres gitu ya. Stres, ya. Tapi sampai pada akhirnya saya pernah bertemu dengan 2 orang psikolog di Semarang begitu. Beliau itu pernah menyampaikan ke saya satu kata menarik, intinya adalah sadari, menyadari. Jadi artinya adalah ya saya sebagai guru lakukan saja apa yang saya bisa, turunkan ekspektasi karena tentunya bukan hanya kepada murid ya, orang tua pun pasti punya keinginannya sendiri, murid juga punya keinginannya sendiri. Jadi tidak semua hal bisa kita kontrol begitu. Pada akhirnya ya kalau tidak bisa dikontrol, paling tarik nafas sebentar begitu, pura-puranya sebentar ya, ser mau ke toilet dulu gitu. Tapi pada ya yang kedua pada akhirnya juga kita berusaha untuk melevelkan ya, selevel dengan orang tua. Apalagi kan kami juga belum menikah begitu, belum menikah. Nah, itu. Rata-rata caraku buat untuk ngomong ke orang tua adalah menurut pengalaman saya, menurut ilmu saya. Jadi kita berdiskusi, berusaha untuk selevel. Monggo nanti bapak ibu mau bagaimana. Jadi kalau orang tua seram tadi, ya mungkin ada sebagian seperti itu yang konotasi seram di zaman sekarang ini. Tapi selama kita bisa berdiskusi sih, menurut saya tidak ada lah untuk sampai ke sana begitu. Oke. Tapi pernah nggak sih menjumpai atau bahkan menghadapi secara langsung orang tua yang seram itu tadi? Maksudnya langsung berhadapan dengan beliau gitu. Mungkin berselisih pendapat atau ada selisih paham antara seorang Mr. Adi dengan orang tua itu tadi. Pernah atau tidak pasti pernah. Setiap guru pasti pernah ya. Orang tua itu kan juga dinamis sama seperti kita ya, manusia. Pagi kayaknya baik-baik aja, bahagia, nggak ada sedetik keluar dari pintu pasti jadi sedih, jadi stres, motor nggak bisa nyala, mogok dan segala macamnya pasti ada. Apalagi saya sebagai BK, guru BK begitu, posisi saya adalah, jadi BK zaman sekarang nggak kayak BK zaman kita ya teman-teman. BK kalau zaman dulu itu kan sistemnya poin gitu ya, Yes. Ya, betul. disiplin. Betul. Kamu loncat dari pagar dikejar sama guru BK Iya, gitu ya. betul. Punya pengalaman ya? Dulu tuh saya pikir kalau dapat poin tuh berarti keren. Poin itu kecil. Semakin keren ya. Satu poin kenakalan. Semakin bangga ini poin saya gitu ya. Tapi kalau sekarang, kalau di pengalaman saya, BK itu sebagai teman cerita. Oke. Begitu. Jadi artinya adalah setiap ada problem, ya pasti BK akan hadir, bertemu dengan orang tua, bercerita dengan anak, ya bercerita dengan orang tua. Begitu. Berarti lebih menjadi ke konselor ya. Betul. Ya makanya tadi sebutnya school counselor bahasa kerennya. Terus kayak tantangan ini menurut saya ya, dunia pendidikan saat ini tuh lagi banyak tantangannya ya kan, dibandingkan dulu kalau kita mau bicara. Mulai dari tadi kayak tipikal-tipikal anak dan macam-macam. Mungkin kalau Miss Karin sama Miss Monique kan di satu bendera yang sama nih. Saya tahunya tuh sekarang kalau saya lihat ponakan saya juga ya, sekarang tuh nggak ada yang namanya atau nggak diperbolehkan juga yang namanya memarahi murid, hukum murid, kasih hukuman. Terus
bahasanya tuh nyetrap ya kan dulu. Dulu aja kita ingat kalau nggak buat PR atau nggak bawa sesuatu tuh pasti suruh berdiri di depan kelas atau disuruh keluar kelas. Kalau saat ini cara menghadapi murid tuh kayak gimana? Karena menurut saya kayak kok enak ya nggak dimarahin kayak Ya, gitu loh. betul. Beda sama Punishmentnya kita tuh dulu apa? Jadi mereka kayak kok jadi kayak nggak punya pembelajaran kayak gitu. Cara ngadepinnya gimana? Atau mungkin di yayasan, kalau yayasan kan pasti ada sesuatu yang diterapinya harus seragam semua, harus kayak gini. Kalau di tempat Miss Karin dan Miss Monique buat ngadepin situasi kayak gitu seperti apa? Apa nih? Apa ya, mungkin kalau sekarang lebih diajak ngobrol aja sih anaknya, diajak ngobrol dulu ya. Kita mencoba untuk mengerti kenapa dia melakukan kenakalan itu, nanti baru dikasih solusi atau dicari solusinya sama-sama. Atau kadang anak-anak juga, terutama yang SD itu udah mulai dikenalin sama yang namanya konsekuensi. Jadi kalau kayak kalian melanggar aturan, contohnya let's say mereka nggak bawa PR atau lupa kerjain PR, kayak konsekuensinya apa? Biasanya kalau aku diskusiin dulu sama anak-anak kelasku, kayak ini Miss Karin mau buat aturan supaya kelas ini tertib, enaknya gimana nih? Kalau kalian tidak menaati aturan itu, apa resiko yang harus diterima? Gitu. Apa konsekuensi yang harus diterima gitu. Nanti setelah didiskusikan baru oke, setelah pelajarannya berlangsung baru diterapkan itu. Jadi ya kalau dibalikin ke orang tuanya protes kok anak saya diginiin, itu sudah kesepakatan kelas, bisa ditanyakan lagi ke anaknya. Jadi ya gitu. Lebih ke ya gitu aja, kesepakatan bersama aja sih. Pak Miss Monique? Si anaknya anak TK ya. Anak TK itu kalau dimarahin pada ujungnya malah nangis atau malah gimana. Jadi ya solusi saya biasanya ngajak ngobrol. Misalkan mereka bertengkar, misal ini mukul ini, kemudian ini tendang ini, terus loh tadi kamu ngapain kok mukul dia, salahnya apa? Misal terus dia ngomong tadi dia ngajak aku, terus dia balikin, kalau kamu diajak kamu jangan membalas dia dengan kejahatan. Jadi lebih ke kamu laporin aja ke gurumu aja, terus kita akan mencobalah untuk menganu dia, menghanu. Dia anu. Carilah. Ini kata misteri malam hari ini. Menganu. Menasehati. Mungkin nambahin ya, tadi sepakat dengan kedua guru hebat ini begitu ya. Kalau sekarang itu disebutnya disiplin positif. Jadi bukan berarti sebenarnya punishment itu nggak ada. Pada akhirnya ya punishment ada, disebutnya konsekuensi tadi, tapi anak itu yang diminta untuk membuat. Dan itu tentunya sesuai dengan usia perkembangan ya. Kalau TK disesuaikan dengan TK, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak, SD disesuaikan, terutama juga dengan SMP dengan masa transisi remajanya begitu. Jadi pada akhirnya punishment itu tetap ada, konsekuensi tetap ada, tapi bagaimana caranya kami para guru itu membuat supaya seolah-olah mereka yang berproses untuk mencari kalau ada problem seperti ini, konsekuensinya akan bagaimana, kamu mau apa, silahkan dilakukan begitu. Jadi terutama zaman sekarang ya, gadget apa-apa serba instan, makan pun pencet aja bisa begitu ya. Kuis cari ChatGPT langsung dapat begitu. Ya, pengalaman juga ya. Lebih instan sekarang. Instan ya. Iya betul. Jadi anak-anak sekarang tuh kesannya seperti mie instan begitu. Tidak tahu mana prosesnya. Padahal mie instan pun sebenarnya ada prosesnya begitu kan. Nah, dengan adanya disiplin positif tadi, pada dasarnya anak diminta untuk nih prosesnya begini. Kalau ada sebabnya pasti ada akibatnya begitu. Oke, berarti cuma cara anak-anak sekarang nanggepi lebih ini ya, maksudnya mereka lebih berani speak up ya daripada di zaman aku merasa zaman aku dulu tuh kayak kalau mau speak up tuh kayaknya udah kayak dibungkam. Iya. Kita tuh antara guru. Iya, nggak berani gitu daripada kenapa-napa. Oke, nih mungkin sambil minum dulu ya. Tadi Iya. sudah ada pertanyaan. Kita menyelingi pembahasan. Akhirnya dapat hadiah ya. Boleh sambil diminum. Mau dong Oh ya. Nah, ini sambil minum. jam istirahat ya berarti. Jam istirahat nih kan Istirahat sekarang ya berarti. ada bunyi dan butuh jemput. Gitu ya, kalau di sekolah saya kering gitu. Mas saya wiu.
kita mau promosi juga. Ini hari ini kita dapat sponsor dari pelaku UMKM Kapuk Randu Katedral Semarang. Ada dimsum nagih nggak nanggung ya by frozen by Dika Food. Bukan kamu ya? Bukan aku. Kirain kamu yang Paten aku gak dimsum. jangan-jangan nih kamu Nganu lagi. Pertanyaanku semalam hari ini lah nganu. Ini dimsumnya dari nagih nggak nanggung. Dicoba yuk. Boleh diambil. Coba boleh Bu Guru, Pak Guru itu. Ini dimsumnya fresh from the oven. Yes. Ini apa ini? Ini ada yang mentai, terus ini ada yang original. Oke, ada yang pakai saus mentai ya. Ada mentai. Yang mana yang enak? Semuanya enak sih Semuanya menurutku. Apalagi kalau pakai nasi gini. Nasi dong. Nasi pakai rendang gitu ya. Oke, aku coba yang original. Bebas mau yang mana? Boleh dipotong aja nggak bisa ngunyah. Ini kok nggak ada gitu. Enggak. Enak. Tanpa sambal aja enak. Coba kita cocol sambalnya. Ini ada sambal Bisa ngunyah lagi bener. chili oil ya. Chili oil. Chili oil. Sama ada saus cabai. Tolong dong. Enggak, ini tisunya bukan buatan nanti. Ini enak banget. Kayak kenal tisunya. Tadi baru minta. Ini enak banget. Dijamin nggak rugi kalau pingin pesen dimsum ini bisa langsung WhatsApp aja. Nanti kita nomornya akan tunjukkan Yes. di bawah ini. Deskripsi ya. Atau bisa datang juga. Misalkan nanti ada pameran UMKM setiap awal bulan. Di setiap bulannya nanti boleh langsung kunjungi ya. Minggu pertama ya. Minggu pertama. Minggu pertama setiap bulan. Betul. Oke, setelah kita tadi rasain dimsumnya, ini aku tertarik nih tadi sama salah satu statement yang dilontarkan sama Mr. Bas. Aku panggil Mr. Bas. Itu nama rahasia ya, kita keluar ya. Itu tadi dikatakan bahwa sekarang zaman serba instan, anak-anak tuh dapat informasi banyak banget, bisa akses di mana aja. Betul. Tapi ada satu hal yang membuat kadang juga miris. Kembali lagi waktu itu kita tarik ke belakang setelah zaman COVID. Itu mulai teknologi berbagai macam semuanya akses dibuka sebegitu mudahnya. Tapi kenapa yang didapatkan adalah kayak waktu itu ada salah satu berita di Papua waktu itu. Jadi anak udah SMP tapi nggak bisa baca tulis, nggak bisa menghitung. Ada lagi anak SD juga yang suruh nulis nggak bisa, baca nggak bisa. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ini kayak ngerasa kok malah nggak rata. Padahal sekarang akses apa aja lebih gampang dibuka. Nggak cuma yang di Papua, yang di kota pun juga sering terjadi. Jujur ya, tetangga saya pun ada yang mengalami hal itu. Sampai SMP pun dia berhitung aja belum lancar. Contohnya 10 tambah 6, 17 kayak gitu. Kayak kenal ya. Kenal ya? Oke. Bukan tetangga saya itu ya. Bukan, itu tetangga saya kok. Ada yang mau menanggapi mungkin tentang hal ini? Udah belajar belum tadi malam ya? Kok diem. Ya apa ya? Mungkin itu yang disebut panggilan tadi. Susahnya adalah zaman sekarang memang tidak banyak yang mau jadi guru. Saya mengakui itu. Menjadi guru ya tadi banyak ya, harus mengajak anak berbicara, harus selevel. Kita harus selevel dengan orang tua juga. Jadi guru itu jangan dikira tidak berilmu, dalam arti setiap hari kami belajar ya pada akhirnya ya, belajar ilmu parenting, padahal belum menikah begitu ya, belajar tentang anak-anak, usia perkembangan dan segala macam. Jadi tidak merata ya. Saya sebagai guru mengakui, bahkan ibu saya adalah seorang guru di salah satu SD negeri di ujung kota Semarang begitu, pip ya. Saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri, itu sebabnya mungkin salah satunya saya menjadi guru juga, karena saya merasakan pendidikan di Indonesia tidak merata. Jadi saya salah satu yang mencoba hadir menjadi seorang guru begitu. Yang kedua, ya, yang tidak merata bukan hanya soal profesi guru aja, tetapi juga ya kita menyadari bahwa ekonomi di negeri ini juga belum merata, sehingga fasilitas untuk pendidikan juga pada akhirnya kurang begitu.
batasnya. Kesadaran pun juga bisa menjadi salah satu PR ya di Indonesia ini ya. Ibaratnya anaknya sudah tahu belum bisa 1+1, oh yaudah nanti bisa sendiri. Tapi lama-lama pada akhirnya kelewatan, nggak bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan perkembangannya. Banyak hal sih, mungkin Miss Monik dan Mungkin salah satu faktornya juga kesadaran orang tua sih, karena ya aku juga ngalamin sih di tempat aku ngajar, seringkali terjadi apa ya namanya academic gap yang jauh banget. Ada yang anak itu sekali diajari langsung bisa, ada yang udah diajari berkali-kali pun tetap nggak bisa-bisa gitu. Sebenarnya itu pun awalnya aku juga ngerasa, ini aku yang salah atau gimana nih? Apakah aku nggak bakat jadi guru sebenarnya karena anak nih nggak bisa-bisa. Ternyata setelah ditelusuri lagi, ternyata dia belajarnya cuma pas di sekolah. Which is ketemu aku di sekolah cuma 1 jam, karena pelajaran bahasa Inggris di tempatku cuma 1 jam aja. Tapi begitu sampai di rumah, ya orang tuanya biarin aja, mau main kayak mau ngapain kayak. Jadi nggak di review lagi, nggak diulang lagi materinya. Jadi minggu depan pas ketemu aku lagi udah blank, lupa lagi, ngulang dari 0 lagi gitu lagi. Ya, berarti memang bagaimanapun peran orang tua itu penting ya. Benar, harus Bukan ada. hanya soal pelajaran aja ya, soal kebiasaan-kebiasaan. Betul Pak. Sadar belajarnya pun. Iya. Nggak usah kita sampai Papua di Iya, pulau iya. gede di Jawa pun juga Di masih Semarang kurang. pun juga masih banyak. Iya. Cuma kalau misalkan, berarti kan itu tadi banyak murid juga yang akhirnya tertinggal dalam pelajaran. Kalau ini kembali lagi bukan mau membandingkan ya, cuma memang kalau kita lihat di zaman dulu, kalau misalkan nilai kurang, event itu pun TK, dulu saya ngalami juga, ada yang namanya kamu belum bisa ngikuti ya kamu tinggal kelas. Nah kalau dengan fenomena yang terjadi saat ini kan setahu saya apapun yang terjadi ya tetap naik kelas. Ya sudah ada yang namanya tinggal kelas kalau sekarang itu sepengetahuan saya seperti itu ya. Nah, sebagai di dunia pendidikan gimana, kayak pernah nggak ngalamin juga mungkin tuh anak ini tuh sebenarnya belum bisa tapi mau nggak mau ya udah harus dilepas. Itu gimana ngadepin fenomena semacam Kita urutkan dari kelas kecil dulu ya, TK ya. Kalau dari TK itu memang ada yang mungkin belum bisa untuk masuk SD. Nah, tapi itu balik lagi ke komitmen dengan orang tua. Orang tuanya kalau komitmennya dengan orang tua kayak ini, kalau anaknya mau naik harus nanti belajar lagi, lebih mungkin lebih ditekan lagi lah, lebih belajar lagi, mungkin bisa dinasi atau orang tuanya bertanggung jawab untuk mengajari dia biar dia siap untuk masuk SD. Dari saya tuh seperti itu. Kok Miss Karin mungkin Apa ya? Ya, Ya. Ya gitu sih, sama terutama aku ngerasain itu ketika apa ya, ketika bikin nilai rapot terutama. Nih nilai aslinya tuh kayak nggak nyampe, bahkan untuk nyampe nilai KKM aja jauh gitu loh. Ya. Tapi mau nggak mau kita harus bikin nilai mereka jadi sesuai KKM supaya naik kelas. Nah, caranya gimana ya? Berusaha dikasih tugas, dikasih apa supaya membantu mengatrol nilainya ada gitu lah. ini juga remedial gitu. Ada pasti. Oleh karena itu aku juga sering tekankan ke murid-muridku kalau Miss Karin kasih tugas tolong dong dikerjakan itu biar nilai kalian di akhirnya itu terbantu gitu loh. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Oke. Bisa dikatakan ya tadi ya tantangannya jadi seorang guru tuh nggak cuma dari murid tapi juga dari pribadinya juga jadi guru gitu. Tapi tuh aku penasaran deh satu hal deh. Ini opini liarku aja ya. Kan belakangan ini kan lagi hangat banget berita soal gaji guru di Indonesia. Waduh. Nah, ya kita memang tahu memang seperti itu mungkin ada yang terjadi. Tapi kenapa para guru muda ini, Miss Karin, Miss Monik, terus Mr. Bas ya tadi ya, Mr. Bas juga itu, jadi tetap apa ya, tetap mau menanggapi panggilan untuk menjadi guru itu tetap ditanggapi dan tetap dijalani sampai sekarang. Ini semakin 3 SKS ya. Monggo. Monggo. Ya, mana lu?
balik lagi ya mungkin karena Hmm. panggilan. panggilannya. Iya sih. Salah nih panggilan juga ya. Padahal awalnya kepaksa, awalnya coba-coba. Iya bener sih, awalnya coba-coba tapi makin dicoba kok makin nagih gitu. Oke, mungkin sudah terlalu nyaman gitu kali ya. Iya, Jadi udah terlanjur jalan nyaman. terus mau jalan Dan ngelihat anak-anak yang kita ajari ketika awalnya dia nggak bisa terus jadi berkembang jadi bisa tuh ada jadi happy. kebanggaan sendiri gitu loh, bener. Sama sih, kembali lagi itu panggilan begitu. Yang kedua sama tadi, makin nagih. Ya tidak berdusta ya, ekonomi itu pasti membutuhkan, pasti Betul. berapapun rupiah pasti kami akan terima begitu dimanapun tempatnya. Tetapi nagih perasaan ketika anak bertumbuh berproses itu adalah suatu apa ya, semangat tersendiri bagi kami. Ada satu cerita, kalau mereka kan guru mapel begitu ya, saya adalah guru BK, artinya saya menangani mental anak-anak juga begitu ya, membersamai mental anak-anak. Ada satu anak dibilang pintar, sebenarnya intelijensinya cukup bagus begitu, prosesnya terjalani, tapi pada akhirnya yang saya hadapi ketika itu anaknya ada sedikit butuh bantuan psikologis begitu ya, sampai pada akhirnya berproses 6 bulan terus berkutik ke profesional ke saya, hampir setiap hari ada konseling begitu, sampai pada akhirnya emosinya cukup meledak-ledak begitu ya, hampir setiap hari menangis, mood swing dan segala macam. Ada satu diagnosa yang tidak saya sebutkan begitu, tapi ketika graduation anak ini menyampaikan satu kertas begitu. Sebenarnya dia sudah tanya ke saya seminggu sebelumnya, "Sir, mau hadiah apa dari saya?" Maksudnya gitu. Oke, akan ada hadiah buat Sir nanti. Sampai ada akhirnya di hari graduation ada satu kertas begitu diberikan kepada saya. Dia menyampaikan, "Thank you Sir, saya sudah bahagia jadi murid." Keren. Nah, itu salah satu yang bikin nagih. Dan pasti ada pengalaman-pengalaman dari guru-guru lain yang bisa apa ya, membuat tidak ada alasan untuk tidak bertahan, pasti akan bertahan. Betapa mulianya profesi guru Iya. ya sebenarnya ya. Nah, biasa loh di keadaan yang indis ekonomi, Indis ekonomi. dimana kalau kita sadari bahwa sekarang apa-apa tuh butuh duit gitu. Padahal kita tahu ya, nggak tutup mata ya, bukannya merendahkan ya, tapi kita tahu kan gaji guru, pendapatan guru itu seperti apa. Cuma masih muda juga, kalian kan masih mikir banyak hal gitu loh buat. Seperti apa ya? Sekarang lo udah mau memberikan hidupnya biar Tuhan yang membalas. Ya, Masalah seperti Kalau masalah Gusti Allah yang balas. biarlah semua mengalir seperti doa Bapak kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Ya. Kalau nggak ada, besok dicari lagi. Iya, mungkin itu ya udah aktif di gereja juga semuanya, melayani dengan hati juga. Cuma yang jadi pertanyaan juga, kalian tahu nggak nama menteri pendidikannya siapa? Kalian di dunia pendidikan, kalian pernah tahu nggak nama menteri pendidikan kita? Ayo lu. Ngerti kan? Memang menteri sekarang itu sifatnya adalah rahasia. Ya. Namanya Bapak Abdul Muti. Sebenarnya kami ngetes aja. Kan Anda sebagai murid malam ini ya. Oh iya, iya Bapak Abdul Muti kan kita tahu punya banyak kebijakan. Salah satunya tadi mau menyejahterakan guru, terus kurikulum, ada juga MBG dan masih banyak lagi. Kalau saya mau membahas 3 hal, tapi kesejahteraan guru udah ya. Mungkin bagi kalian masih bisa lah diatasi untuk kalian. Tapi mungkin ada beberapa guru juga yang merasakan nggak bisa nih, harus diperjuangkan. Cuma saya mau nyinggung juga masalah, ini kan tadi kita udah bahas masalah siswa. Tapi kalau kalian sebagai guru menghadapi kurikulum yang saat ini, kalau saya baca itu mau kurikulumnya namanya deep learning. Deep learning. Itu udah berjalan atau belum sih deep learning itu? Oh sudah berjalan itu. Iya, OTW. Karena memang kalau saya dengar beberapa kali beliau pidato juga tuh masih deep learningnya itu setengah, masih merdekanya itu setengah, masih jalan bareng. Cuma sebagai guru itu repotkah dengan kurikulum yang ada saat ini secara administrasi atau macam-macamnya? Sudah belajar deep learning belum nih? Kalau deep learning itu lebih apa sih? Kayaknya lebih kayak ini ya. Kalau pernah saya baca dikit tuh kayak
kasarannya lah ngasih pelajaran ke siswa. Kadang kan kayak kalau kita terima kan, yaudah pokoknya 1 tambah 1 2. Padahal kita kan butuh dimengerti, kok bisa 2 kenapa? Ada alasannya. Kayaknya itu deep learning arahnya mau ke situ. Itu, ya nggak sih? Bener nggak sih? Belum belajar nggak sih? Betul kan? Oke, deep learning itu sebenarnya adalah hanya sebuah cara ya sebenarnya ya. Setiap kurikulum itu pasti sebenarnya adalah cara kami guru supaya bisa mengajar dengan baik, kemudian supaya apa ya? Supaya bisa mengkomunikasikan kepada anak dengan baik. Kalau yang saya pahami, deep learning itu sebenarnya bagus. Kenapa bagus? Pada akhirnya kami para guru harus belajar juga untuk sisi dari si anak-anak gitu ya, supaya lebih holistik. Jadi kalau tadi 1 tambah 1 itu 2, tapi sisi kemandiriannya seperti apa, sisi apa ya, nilai-nilai keagamanya seperti apa. Tentunya tidak ada beberapa nilai ya dari deep learning tersebut yang pada akhirnya disesuaikan dengan pelajarannya. Jadi dari poin-poin tadi deep learning yang ada, kemudian dimasukkan di dalam transfer deliver ke anak itu, sehingga pembelajaran itu semakin holistik, semakin anak mengetahui. Jadi tidak instan tadi, tapi anak betul-betul tahu prosesnya begitu. Oke. Menurut, tapi kerepotan nggak dengan kurikulum yang sudah berjalan? Monggo guru mapel menjawab. Kalau saya guru BK hanya mendengarkan ya. Karena saya kalau lihat secara rapot hasil belajar lah, sekarang kan lebih banyak kata-katanya itu kan si anak ini. Kalau dulu kan cuma nilai, terus izin sakit kenapa? Kalau sekarang kan lebih banyak kata-katanya. Apa ya Miss Monik ya? Gimana ya ngomongnya ya? Repot nggak mungkin merasa terbebani nggak? Atau menjadi fokusnya ke murid-murid itu jadi kurang atau gimana? Atau membatasi kreativitas kalian juga sebagai guru? Oh, kalau membatasi enggak, itu malah harus berkreatif. Gimana caranya kamu membuat pelajaran itu bisa benar-benar dipahami sama anak-anak. Misalkan aja kita, kalau saya waktu ngajar Kati ya, itu 3 nih 3. Coba deh kamu benar-benar cari 3 nih daun, kamu sambungkan ke daun ciptaan Tuhan. Iya, daun ciptaan Tuhan. Iya bener, semua ciptaan Tuhan ini kata Aldi Tahir. Daun ciptaan Tuhan, terus kayak nanti disambungin lagi, coba cari benda juga 3 biji yang buatan manusia. Kayak kita harus benar-benar cari gimana mereka harus paham sama kayak apa ya, sama tema ini, tema itu, tema itulah. Pokoknya kita harus kreatif gitulah, harus terpecah belah ini otak. Menurut saya emang nggak merepotkan ya, mungkin karena sudah biasa direpotkan jadinya menganggapnya ya, karena tadi baik lagi mereka dengan hati ya. Mereka menjalani profesi guru itu berdasarkan panggilan. Ya, panggilan. Sebenarnya mudahnya bukan hanya muridnya yang belajar, pada akhirnya guru juga belajar. Semua ya, semua lini, semua belajar. Oke, Pak Bon juga diharapkan selalu belajar juga ya kan, menghadapi anak-anak zaman now. Oke, tadi kita udah bincang-bincang. Sekarang kita mau penyegaran dulu. Oke. Nah, kita mau ice breaking dulu. Ngomong ada guru BK. Halo, hai. Itu Banana. itu pokoknya di mana-mana pokoknya cluenya hai halo. Kita mau sedikit intermezzo dulu ya, main-main biar otaknya nggak tegang nih. Berapa SKS ini? Ini setengah. Maksudnya juga udah panas ya. Iya, tapi penasaran, asik ngomongin pendidikan sebenarnya. Cuma kita mau main-main dulu, jawab cepat ya, cepet-cepetan jawab ya. Pertanyaan yang pertama, tanggal berapakah lahirnya Pancasila? 1 Juli. Ya Miss, silakan jawab terus ya Miss ya. Next. Tanggal berapa? Berapa hari guru sedunia? Dunia. Sedunia. Sedunia. 1, 2, 3. Next dulu ya. Oh, nggak langsung dijawab dulu ya. Next dulu. Tanggal berapa Hari Pendidikan Nasional? 2 Mei. Tuh, 3-3-nya hebat. Hebat.
Terus tanggal berapa hari Kartini? 21 April. Tuh. Gampang banget. Gampang banget ya. Oh, guru ya. Ada, kan nggak kejawab loh. Siapakah yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan? Ki Hajar Dewantoro. Tuh. Tadi Hari Guru Sedunia. Nanti ya buka ChatGPT dulu. Atau buka buku-buku dulu ya. Kayaknya barengan sama Hari Bayangkara apa ya? 5 Oktober ya? 5 Oktober. Hari Bayangkara lawan TNI ya, lupa saya pokoknya. Bayangkara hari ini bukan? Hayo lu. Nah, ini tandanya ya tadi ya, guru itu juga butuh berliterasi. Iya. Kita belajar lagi ya Michelle ya. Iya, belajar. Menteri-menteri tadi lu jangan lupa lo. Siap salah. Ini push up. Oh, push up. Bukan karena bapak saya ya. Bukan. Oke, itu tadi kita habis pelemesan, agak peregangan emosi. AC-nya nggak nyala ya. Tapi itu emang seru mbak dunia pendidikan Ya. sekarang itu sesuatu yang lagi Lagi banyak banget isunya ya. kan Udah jawab isu nih. bahaya dong. Bahaya nih abis ini. Bahkan tuh sekarang banyak juga kayak influencer tuh mereka pada berani bikin kayak selain ruang guru kayak Jerome Pauline tuh kayaknya mau bikin isi apa banyak gitu. Mereka cuma pengen fokusnya tuh pengen memajukan pendidikan di Indonesia. Yes. Karena saya juga dengerin podcast gitu bahwa nggak bisa sebenarnya kalau kita tuh mau mengkiblat di pendidikan salah satu negara gitu. Karena otomatis tetap beda. Kayak dulu kan pernah dengar juga tuh anak TK pokoknya mau dibikin kayak di luar negeri itu full sama sekali nggak boleh ada pelajaran apapun, pokoknya fokus main. Yes. Padahal kalau dilihat kenyataannya juga beberapa SD sekarang juga kalau mau masuk minimal harus bisa nulis huruf dulu, harus bisa nulis angka dulu kayak gitu. Karena itu apa ya mungkin ya entah SDM-nya kita atau ya memang karena Tuhan menciptakan karakter kan juga beda-beda ya kan. Nah, menyambung masalah tadi kebijakan yang dibuat oleh Pak Abdul Mukhti tadi. Kembali ke sana lagi ya. Kembali ke sana lagi dong. Tadi kan kita udah bahas tuh kesejahteraan Oke. guru, udah bahas tentang kurikulum. Yang lagi hot dong, menurut kalian pentingkah MBG? Oh, MBG yang kepanjangannya apa ya? Mas Bondan. Kan ada Mas Bondan gitu. MBG. Makanan apa sih MBG? Makan bergizi gratis. Dari sudut pandang seorang guru lah, apakah itu penting? Tapi dapat nggak sih di sekolahannya? Kan swasta kan karena ada yang nerima ada yang enggak. dapat sih kalau di sekolah Dapet kita ya. ada. Dan Di sekarang tuh- internasional juga enggak ya? Sempat ditawarkan, tapi pada akhirnya dikembalikan kepada orang tua lagi berkenan atau tidaknya. Oh, oke. Oke. Menurut Bapak Ibu Saudara, bagaimana tanggapannya tentang itu? Saudara, mari semua. Penting nggak sih sebenarnya kalau program itu bisa dilakukan tepat sasaran, itu bisa menjadi program yang sangat baik. Contohnya di sekolah tempat aku ngajar itu tuh sorry to say ya, ada anak-anak yang kasarnya tuh nggak diperhatiin sama orang tuanya. Jadi kayak apa aja orang tuanya cuma sekolahin aja, ntar anaknya pulang ya udah sampai rumah gitu aja. Nggak dikasih uang saku, nggak dibawain bekal. Jadi dengan adanya program MBG seperti ini tuh cukup membantu anak-anak yang punya latar belakang seperti itu. Gitu. Kalau menurut Mas Ini kembali ke lagi ya. Oke. Penting atau tidak tergantung konteksnya. Ya, sama seperti tadi yang disampaikan bahwa menurut saya sistem yang harus diperbaiki. Tetapi mohon maaf kalau saya harus mengkoreksi, saya juga belum paham ya. Maksudnya harus mengkoreksi dari sisi apa begitu ya. Tetapi kalau dibilang penting sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan hal tersebut. Kalau di sekolah Bonafit begitu, sekolah nasional internasional, sudah pasti saya katakan
belum membutuhkan, tidak membutuhkan bahkan begitu ya. Tetapi kalau tadi seperti yang saya sampaikan di sekolah tempat ibu saya mengajar begitu di suatu SD di salah satu ujung kota Semarang, ibu saya itu sering bercerita ketika MBG ketika dibagikan begitu, ada anak yang bahkan masih lapar. Ada anak ya minta tambah, betul, porsinya bertambah. Jadi ya memang kalau penting atau tidak penting tergantung konteksnya lagi, bahwa memang ada sebagian di negeri ini yang memang membutuhkan MBG itu. Jadi kalau sasarannya tepat, sistemnya lebih diperbaiki, lebih detail lagi, kemudian bagaimana cara deliver ke sekolah itu, bagaimana diolahnya, pasti semuanya akan menjadi sempurna. Menurut saya itu sangat berguna sekali di negeri ini. Enggak, karena secara packagingnya mereka aja tiap vendor belum ada SOP-nya yang sama. Kayak tempat sekolahan ponakan saya tuh dapatnya bagus, oke, tapi ada juga tempat sekolahan anak teman saya tuh yang dapatnya istilahnya tuh nggak ngajeni lah. Kasihan anak-anak tuh pernah dapat kayak misalkan buah waluh itu ya, tapi nggak cuma digodok, nggak dikupas kulitnya, bijinya nggak diilangi kayak gitu. Labu ya? Labu ya. Labu, Bahkan saya pernah melihat ada salah satu sekolah yang MBG-nya keripik. Pernah dulu ya waktu Ada momen itu. Iya, Nggak jauh dari tanggal-tanggal inilah pokoknya. terutama waktu ini sih waktu puasa Iya. itu ya. Karena kan di sekolah-sekolah negeri ya mereka puasa mayoritas berpuasa, jadi MBG-nya Makan kering. diganti dengan makanan kering. tahan lama ya. Sebenarnya idenya menarik, mungkin biar awet Iya. begitu, tahan lama segala macam. Cuman ketika kembali lagi ya bahwa mungkin Nggak pas sekarang. ya kurang dipertimbangkan. Mungkin kalau ada pertimbangan lebih dalam lagi, pasti akan menjadi tepat kepada anak-anak begitu. TK itu juga dapat ya. Dapat saya dapat. KPTK dapat. Sekarang tuh MBG tuh ibu hamil juga dapat loh. Iya. Iya, MBG hamil, balita itu dapat, balita dapat. Lansia. Lansia Iya juga juga dapat. dapat MBG sekarang. Ya. Ya bagus, kalau untuk balita kan juga sebenarnya kan bisa mendorong program stunting ya. Iya, Stunting itu kan penting banget kalau perkembangan ke TK terutama ya, kalau dia tidak gizinya terpenuhi pada akhirnya nggak bisa aktif dan segala macamnya, nanti menuju ke perkembangan SD, pada akhirnya tidak bisa ikuti pelajaran, ke remajanya nanti juga berpengaruh dengan hormon dan segala macam, pasti itu akan berkorelasi. Jadi kalau memang dipertimbangkan bagus, pasti akan bagus, tepat untuk anak-anak. Ya, mungkin lebih dimatangkan lagi ya. betul. Pemrosesannya. Betul banget. Kayaknya nggak bakal habis ya kalau kita bahas tentang dunia pendidikan. Seru kayaknya, apalagi di dunia teknologi sekarang udah banyak juga ya yang coding gitu kan, coding AI juga. Kayaknya nanti tuh Pak Menteri itu juga mau mulai menghidupkan coding dan AI, jadi dimasukkan ke materi pembelajaran. Anda habis WA sama Pak Menteri ya kayaknya? Tahu banget. Jadi sebenarnya saya adalah Jangan-jangan sekretaris itu. baca di internet. Oh, berliterasi. Hebat. Mantap. Oke, Cuma sekolah lagi nih. Iya, ini makanya habis ini berangkat kok saya. Bawa saku. Oh, yang lainnya libur jadi saya berangkat gini. Oke. Kalau kita kan mungkin pengennya nanti ada sesi 2 ya mungkin ya kalau kita bahas pendidikannya. Ini anak-anak lagi libur ya. Cuma kalau di sekolahan masing-masing amankah ini untuk siswa-siswa baru? Karena kan beberapa kali saya juga dengar di radio tuh sekolahan negeri agak krisis nih mendapatkan siswa karena zonasi, karena apalagi ya kemarin tuh zonasi sama apa gitu Ya, pokoknya. intinya sistem-sistem pendataan yang Sistem baru lah. betul. Zonasi, formasi sama apa gitu. TKA? Hah? Nilai TKA prestasi? Kurang begitu paham, cuma dengar di radio kemarin. Cuma kalau di sekolahan swasta amankah? Karena kan beberapa kali juga kayak Mas Sudini dulu pernah juga mengalami krisis cari murid Yes, gitu. betul. Kalau so far gimana di sekolahan swasta? Yang didengar dari mungkin kan kepala sekolah selalu update. Gitu. Apalagi Slamet Riyadi kan kita tahu juga kan. Kalau kami, metode kami karena kami memang berada di kampung, Iya, dalam di dalam kampung ya. kampung ya, itu sistem kami adalah door to door. Jadi misal kalau ada lihat nih, apalagi TK ya, kalau lihat ada anak kecil, coba yuk kita samperin ke sana, besok ditawarin ke sekolah kita. Jadi ya kalau kayak gitu, jadi dapat lumayan ada muridnya, mencapai keinginan lah.
Jadi ya harus gimana caranya kita cari-cari murid. Kalau kami. Kita juga kadang sekolah kita juga mencoba metode kayak mengenalkan sekolah kita ke masyarakat gitu. Contohnya di SD itu kan ada ekskul paduan suara. Jadi paduan suaranya tugas di katedral, tugas di buat promosi ya. tugas di paroki-paroki lain gitu untuk promosi sekolah. Kalau di Mondial sendiri? Mondial Bu. Mondial. Mondial. Masih aman sih. Pada intinya sama sebenarnya, bahwa bagaimana caranya kami untuk menunjukkan citra kami, jati diri kami sesuai dengan visi misi kami, supaya bagaimana masyarakat tertarik kepada sekolah kami begitu. Jadi ya masih aman-aman aja sih. Target masih terpenuhi, murid masih ada, kemudian ya puji Tuhan semua masih bisa menempuh pendidikan dengan baik. Begitu. Oke, nggak kerasa ya. Ini udah saya bisa kali ini ya. Akhirnya selesai. Belum dong. Syukur kepada Allah. Belum jadi syukur kepada Allah ya. Nah ini pokoknya anak-anak katedral itu luar biasa ya, punya mereka itu sesuatu yang luar biasa, apalagi tahu jawabannya nggak expect lah, aku jujur secara pribadi nggak expect, karena mereka menjawabnya itu ya karena panggilan, ya karena tadi melakukan semua dengan hati. Mungkin kalau saya jadi guru ya saya sih pengen pindah cari gaji yang gede, mungkin kalau saya nggak gitu. expect juga di acara malam ini ya. Tapi kalau ini buat terakhir, harapannya untuk dunia pendidikan di Indonesia, mungkin singkat aja yang mau diberikan apa? Harapan untuk dunia pendidikan di Indonesia, semoga pendidikan kita semakin maju di Indonesia. Semoga nanti kita menciptakan anak-anak bangsa yang hebat untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Oke, Karin. Copy paste boleh nggak sih? Ctrl C, Ctrl V begitu ya. Oke, harapannya ya semoga suatu saat Indonesia, negara kita ini bisa menemukan sistem pendidikan yang cocok, nggak cuma untuk murid-muridnya tapi juga untuk guru-gurunya, sehingga kedepannya nanti anak-anak Indonesia ini pendidikan dan masa depannya bisa lebih terarah dengan baik. Oke. Sama sih, kurang lebih sama. Kemudian tambahannya mungkin pendidikan lebih merata. Jadi semua daerah bisa merasakan rasa bersekolah itu bagaimana, rasa belajar bagaimana. Kemudian tambahan di zaman sekarang, semoga orang tua bisa bekerja sama dengan baik kepada guru-guru begitu. Karena dari 24 jam, 8 jam di sekolah, sisanya tetap menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga ataupun walinya. Begitu. Oke, thank you sekali. Ya, thank you. beneran ya. Thank you Mr. Bas, Miss Karin dan Miss Moni. Sama-sama. Ya, sekarang panggilnya Mr. dan Miss ya. Pak Bu. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Mau ngingetin lagi ya, jangan lupa juga teman-teman untuk selalu setia nonton podcast Ranum ya. Rembuk bareng Cah Nom ya. Pokoknya Cah Nom, Cah Tuo, sembarang lah pokoknya nonton terus dan jangan nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Dan kita mau ngajak semua penonton untuk jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman yang lain ya, biar semakin banyak. Karena pasti akan ada Viewernya. narasumber yang nggak kalah hebat, nggak kalah luar biasa, dan juga temanya nggak kalah seru dari kali ini. Betul. Dan kalau mau tema tertentu kalian juga boleh komen langsung di YouTube-nya atau bisa DM ke IG-nya Katedral Semarang. Terus juga kita masih membutuhkan nih partisipasi dari teman-teman muda buat bekerja sama menjadi tim podcast ya. Karena nanti rencananya kita nggak cuma bikin yang podcast ngobrol kayak gini, kita mau bikin segmen-segmen lainnya. Jadi kita butuh dukungan teman-teman dan kerjasamanya. Kita mau explore tempat itu. Betul sekali. Dan jangan lupa juga nih buat beli dimsum nagih gak nanggung frozen by Dika Food ya, langsung aja di order nih dimsumnya, ada yang mentai dan juga original. Nanti untuk nomor WhatsApp, IG dan cara pemesanannya akan kita Cantumkan lah. betul di deskripsi.
Oke, sekali lagi thank you untuk semuanya malam hari ini. Terima kasih. Tiga narasumber. Maaf kalau ada salah kata. Semoga jadi pembelajaran kita semua ya. Next boleh ya kita ngobrol bareng atau mungkin nanti OMK diajari bahasa Inggris ya. OMK diajari main-main ke anak TK. Seneng loh. Nanti tema selanjutnya tentang MC kali ya, cocok. Nah, oke. Dibalik jadinya. Balik ya. Iya. Aduh. Kok ada aja idenya. Oke. Terima kasih. Tadi belum ikut jargon bareng ya. Kita Oke. mau jargon bareng lagi. Gerakannya gini ya. Tangannya harus gini. Semua. Semua. Oke. Nanti Pak ya Ranu mati yuk gitu ya. Oke. Oke. Kita mulai ya. Sampai jumpa lagi di podcast Ranu mati